Habis. Hidup ini pun begitu juga. Singgah sebesar di dunia. Habis itu nanti masuk ke liang lahat. Tunggu hari kiamat. Habis itu masuk ke surga. Semuanya yang hadir ini masuk surga insya Allah. Cuman yang di luar itu agak lama sedikit. Tidak. Tak ada itu. Pokoknya semuanya masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka yang takut kepada Allah akan masuk ke dalam surga bergerombol-gerombol. Masuk surga itu tak sendiri, berjamaah, bersama-sama, beramai-ramai. Jamaah Masjid Muslimin JCT Johor, Medan, Sumatera Utara. Masuk gubernur dulu. Yang ada tanda tangan dia lah. Dia menurut tanda tangan. Itu dulu, habis itu baru Ustaz Somad. Habis itu barulah ketua, sekretaris, bendahara yang lain. Ustaz ini ngomong ini ngawur. Enggak, ada dalilnya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Ini banyak pula yang ragu dia masuk surga. Kok gimana? Entahlah Pak Ustaz, aku enggak yakin kali. Gimana kau tak yakin masuk surga? Nabi menjamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Cuman jangan sampai transit. Itu maka kita selalu minta doa, janganlah transit ya Allah. Mana doa yang jangan transit itu Pak Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itulah artinya jangan transit itu, wa qina azabannar. Bahwa kita pernah buat salah, buat silap, buat dosa. Sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat bukan tocu. Sholat sunat taubat, usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Kalau terkait dosa kepada Allah, kalau kepada manusia minta maaf. Saya tak pernah malu segan untuk minta maaf kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Belum selesai lagi. Oleh sebab itu jangan malu minta maaf. Pak Ustaz, saya sudah minta maaf tapi dia tak memaafkan saya. Bukan urusan. Yang penting kita udah minta maaf. Masalah dia maafkan atau tidak itu bukan urusan. Tapi jangan pula kita cakapkan gitu. Jangan pula besok pagi datang, aku minta maaf sama kau, terserah itu terserah kau lah, mau kau maafkan atau tidak. Bukan begitu. Oleh sebab itu kita ini jangan sampai ada menzalimi orang, menyakiti orang, menganiaya orang, menempeleng orang, memukul orang, menteror orang, menyantet orang. Masalah kita dianiaya orang, masalah kita diejek orang, sesungguhnya pahala dia sedang mengalir, transfer tak berhenti kepada kita. Makanya adik-adik tengok tuh haters yang mengejek-ejek, membuli saya. Pernah kalian tengok saya balas caci maki di Instagram? Pernah? Tak pernah. Orang saya tak tahu passwordnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita ikuti saja realnya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah, kita berikhtiar. Setelah itu kita minta kepada Allah, apa yang baik menurut Engkau ya Allah. Kalau memang baik, berikan. Tapi kalau menurut ilmu Engkau tak baik, alihkan. Banyak orang menyusun sesuatu, setelah itu dipaksanya Allah mengikuti kemauan dia. Ya Allah, aku minta begini. Kalau kau tak kasih, parah kali lah. Gimana kita paksa Allah? Saya ingat dulu, ada orang cerita ke saya, Ustaz Somad, itu Bapak Gubernur Sumatera Utara itu, kalau dia mau memikirkan karirnya, bisa dia sampai bintang 4, bisa dia bahkan lebih daripada itu. Tapi ada yang dikorbankannya Pak Ustadz. Dia turun selangkah demi untuk menyelamatkan Sumatera Utara. Itulah usaha dia. Kalau setelah itu tidak juga, serahkannya kepada Allah. Orang cerita ke saya, oh begitu. Banyak orang gerasak gerusuk, seradak seruduk, menanduk ke depan, menyipah ke belakang, menyikut ke kiri, menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu dalam Islam ini kita berusaha saja. Dulu saya kalau ceramah di mana-mana dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad. Padahal waktu itu saya masih LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Paksalah klarifikasi, mohon maaf Bapak Ibu, saya belum doktor. Tapi dalam hati saya yang paling dalam, saya mau kuliah.
Datang adik kelas saya dapat beasiswa. Dia dapat beasiswa program 5.000 doktor. Mendaftar dia, diajaknya saya daftar. Dia dapat beasiswa. Saya 3 kali mendaftar, tak dapat beasiswa. Entah apa salah saya. Lalu kemudian setelah itu 24 Desember 2019 sidang dibacakan oleh Profesor Dr. Ali Omar Al-Ma'ruf Ali. Dengan ini kami bacakan hasil sidang. Abdul Somad mendapat gelar PhD Doctor of Philosophy dengan judul disertasi Syekh Hasyim Asy'ari wa atharuhu wa jihaduhu wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia dengan nilai cum laude. Wah, viral. Desember. Habis itu bulan Februari pergi saya ke Brunei Darussalam. Datang Pak Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Diserahkannya satu lembar besar penyerahan. Dengan ini kami lantik Abdul Somad sebagai visiting profesor. Mohon nanti Ustadz kalau kemana-mana tulis itu di belakang nama Ustadz, Profesor Abdul Somad. Tak pernah saya cari-cari, tak pernah saya minta-minta, tak pernah sekalipun saya minta kepada Allah, ya Allah kasihlah aku profesor, aku membuat kartu nama sebesar amplop. Tak pernah. Sampai sekarang saya tak punya kartu nama, tak ada kartu nama. Makanya sekarang segan kadang kalau jumpa sama pejabat itu, ini kartu nama saya Pak Ustadz. Tak kartu nama sampai sekarang. Karena kalau saya buat panjang sekali itu, Datuk Seri Ulama Setia Negara Kai Jaga Mangkudilaga Profesor Dr. Abdul Somad LCD SE PhD MA. Panjang kali, 2 kali 3 baris. Tapi di mana-mana saya minta supaya tulis pendek saja, 3 huruf cukup. UAS. Ini deh. Ini dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cerita ini ke anak-anak bapak, ke anak ibu untuk motivasi dia supaya belajar. Aku tak perlu mengenalkan diriku kepada lovers karena mereka mencintai aku. Dan aku tak perlu menjelaskan diriku kepada haters karena itu tak merubah keyakinan mereka terhadap aku. Tapi perlu kuceritakan kepada anak-anakku untuk membangkitkan semangat mereka belajar. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kenapa disebut negeri Cina? Karena itulah negeri yang paling jauh dari kota Makkah, dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada makna kedua, karena peradaban yang luar biasa. Waktu itu kertas. Ada Bapak Ibu mendengar Quran itu ditulis di kertas zaman Nabi? Tak ada. Kertas ditulis di pelepah korma, kertas ditulis di tulang onta, kertas ditulis. Waktu itu yang ada kertas adalah di negeri Cina. Nabi ada menyebut utlubil ilma walau bisin, sin. Karena waktu itu mereka membuat bubur kertas dari bambu. Bambu itu mereka buat bubur, lalu kemudian dijemur kering. Itulah dia menjadi kertas. Lalu kemudian datanglah masa berikutnya, Quran ditulis di kertas sampailah kita hari ini. Jadi jangan bayangkan Quran itu turun dari atas langit, kertas turun. Tidak. Quran itu adalah suara yang masuk ke telinga Nabi. Setelah itu Nabi membacanya, didengar oleh sahabat Nabi. Sahabat membacanya, didengar oleh tabi'in. Tabi'in membacanya, didengar oleh tabi'in. Sampailah ke guru-guru kita, sampailah ke kita hari ini, sampailah ke qari tadi. Oleh sebab itu ayat yang pertama turun, kita disuruhnya selalu membaca, baca dan membaca. Tengok bule-bule itu di airport menunggu pesawat, baca aja. Orang kita tebal betul buku untuk bantal intikam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masa depan ini adalah bagi orang yang punya semangat luar biasa. Tapi kalau sudah semangat ini tak ada, duit banyak, kehilangan semangat, angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika, negeri yang miskin susah melarat. Nah, angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Amerika. Orang-orang kaya bunuh diri karena putus asa, bukan putus belanja. Putus asa. Diminumnya, mati. Menabrakkan mobil, mati. Terjun dari atas gedung bertingkat, mati. Dan mereka bawaannya ketakutan aja. Orang di Amerika tuh bawaannya takut, cemas. Kalau dia duduk-duduk di tepi pantai takut. Apa yang ditakutkannya? Naik makhluk dari dalam laut itu, namanya Godzilla. Kalau dia duduk-duduk tengah malam depan rumah nengok langit, takut. Apa yang ditakutkannya? Turun makhluk yang ngencas itu, alien. Menengok mobil parkir pun dia takut.
Takutnya mobil ini berubah jadi makhluk transformer. Makanya mereka kena penyakit tak bisa tidur malam. Nama penyakitnya insomnia. Kita tak ada. Tak ada kita. Tak ada rasa takut itu dalam hati kita. Malah berapa banyak orang tertidur aja bawahnya. Mereka naik mobil mewah, Mercy, sampai tak tumpah tempat air minum. Tak bisa tidur. Kita naik Sudako kelewatan gang. Masih ada Sudako di mana? Alhamdulillah. Mereka tak bisa tidur 2 hari 2 malam, sampai makan, sampai pakai narkoba baru bisa tidur. Kita enggak. Asal nampak muka Ustaz tuh menguap. Kecuali jamaah Masjid Muslimin JCT. Tak ada, dari tadi gue tengok semua. Apalagi yang berdiri-berdiri itu. Cuma mau ngantuk berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9 kurang 15. Nanti 10 menit lagi jam 10 kurang 15 baru saya jawab pertanyaan. Belum habis sudah nampak kartu kuning. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang dikasih sama saya, bagaimana membangkitkan semangat. Karena kalau sudah semangat, orang Melayu itu kalau dia semangatnya turun dibuatnya tepung tawar. Kalau orang Aceh namanya pesejuk. Kalau orang Batak namanya upah-upah tondi. Sama, diambilnya beras dikasihnya kunyit, horas kata dia. Diambilnya air di gini-gini kan ya. Itu kata dia untuk membangkitkan semangat. Itu tradisi, local wisdom. Tapi sebetulnya di balik itu adalah ingin memberikan semangat. Dikasihlah ayam, lalu kemudian dipanggang, kasih pulut kuning, diangkatkan kepalanya. Semangat kok ya, semangat ya, kata dicuruskan. Apa tak semangat? Sebesar-besar ini suapnya. Megap-megap kan tuh saking semangat. Anak-anak sekarang caranya tidak lagi pakai balai-balai itu. Apa dibuatnya untuk ngasih semangat? Surprise. Pas hari ulang tahun buka pintu, wah, diikatnya tiang listrik. Pas hari ulang tahun dipukulkannya telur busuk kepala, siram air comberan. Nah, koslet mati.